Ibu ya. Nah, jadi dalam menyusun kisi-kisi instrumen itu kita harus tahu dulu teori utamanya apa dulu misalkan ya. Nah, ini pun saya ambil seperti ini Bapak Ibu ya. Karena kita semuanya PBL ya. Nah, dalam teori PBL sintaknya itu apa saja Bapak Ibu. Nah, ini ya memudahkan lah. Sintaknya orientasi peserta didik terhadap masalah, mengorganisasikan peserta didik, membimbing, menyelidiki, mengembangkan, menganalisis. Ya, saya perbesar deh. Masih ada ya. Nah, oke, kelihatan ya. Nah, Bapak Ibu, deskripsinya orientasi peserta didik terhadap masalah yaitu apa? Guru menjelaskan tujuan. Satu, tuh poin pentingnya. Dua, guru menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan. Dua, poin pentingnya. Ya, nih, agar Bapak Ibu betul-betul, aduh ini teh sebenarnya apa yang harus saya jelaskan, apa yang harus saya paparkan gitu ya. Nah, ini mudah-mudahan bisa membantu Bapak Ibu. Nah, terus menyampaikan permasalahan. Oke, nanti akan saya inikan ya ininya yang akan dibahas. Yang keempat, menyampaikan bentuk. Oke. Nah, Bapak Ibu lihat, kalau sudah begini Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu kegiatan pembelajaran apa yang akan saya berikan di saat saya menjelaskan tujuan pembelajaran itu ya. Misalkan guru menyampaikan ya, menyampaikan tujuan pembelajaran misalkan pembelajaran pada pertemuan saat ini yaitu peserta didik diharapkan misalkan mampu menjelaskan konsep lokomotor bla 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 bla. Nah, ya. Nah, lumayan Bapak Ibu. Satu, misalkan nih, kita lupakan dulu saintifik, Bapak Ibu ya. Lupakan dulu saintifik. Ya, cara seperti itu. Nah, terus ini satu-satu dulu, Bu, Bapak Ibu. Dua, apalagi yang Bapak akan Ibu lakukan di saat kegiatan yang akan dilakukan. Kita jelaskan kegiatan yang dilakukan. Artinya apa? Aturan mainnya kita sampaikan. Guru menyampaikan misalkan ya hal-hal misalkan yang perlu diketahui peserta didik. Di antaranya misalkan ya menonton misalkan video berlari misalkan, dan lain-lain ya. Dua, berdiskusi. Tiga, misalkan apalagi gitu ya, dan lain-lain. Nah, artinya kita pecah gini. Terus menjelaskan permasalahan yang akan dibahas. Nah, berarti di sini guru atau di sini misalkan boleh menyampaikan permasalahan yang muncul dalam materi, misalkan apa lokomotor, misalkan, atau dalam materi berlari. Ya, materi
berlari, misalkan melalui ya, melalui ilustrasi, misalkan ilustrasi video, salah Bapak Ibu. Ini saya ambil contoh satu-satu contoh kegiatan saja ya Bapak Ibu ya. Nah, terus menyampaikan apa lagi? Nah, di sini bisa peserta didik misalkan ya memahami misalkan bentuk atau jenis penilaian yang akan diberikan misalkan oleh guru, atau misalkan boleh guru menyampaikan misalkan apa gitu ya, silahkan. Jadi ini misalkan guru dulu oleh Bapak Ibu, boleh nanti ditambahkan, dilengkapi misalkan kegiatan untuk tujuan saya tambah lagi peserta didiknya misalkan, sehingga di sini peserta didik misalkan ya, istilahnya memahami misalkan ya tujuan yang ingin dicapai misalkanlah gitu ya. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Bapak Ibu dari hal ini bisa nanti dipecah aktivitasnya mau seperti apa. Artinya dari ini saja ada 3 kegiatan yang bisa dilakukan oleh kita. Ada 4 kegiatan yang bisa dilakukan oleh kita ya sebagai pendidik gitu ya, yang nanti harus disinkronkan atau harus dilengkapi dengan aktivitas pembelajaran yang dilakukan. Ya artinya Bapak Ibu di saat orientasi orientasi ini kan pengenalannya terhadap masalah, berarti di sini kita sudah berpikir ada 4 komponen ini yang harus saya sampaikan atau saya kerjakan gitu. Nah, artinya Bapak Ibu pola proses pengamatan kemungkinan kan ada di sini Bapak Ibu ya. Permasalahan, menjelaskan permasalahan yang akan dibahas bisa di sini, misalkan menyampaikan permasalahan yang muncul, atau dalam materi melalui visualisasi video. Berarti di sini peserta didik mengamati video misalkan ya Bapak Ibu, ini untuk menjawab yang permasalahan. Nah, artinya apa? Di poin sini kita sudah memunculkan mengamati. Ini sudah saintifik. Itu Bapak Ibu. Jadi lupakan dulu saintifiknya. Nanti juga akan muncul dengan sendirinya di saat kita melakukan aktivitas sesuai dengan sintaks. Gitu. Oke, ini ilustrasi saja Bapak Ibu ya, biar Bapak Ibu tergambar aktivitasnya. Nah, sekarang ini lihat Bapak Ibu. Nah, ini mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar. Nah, ini Bapak Ibu. Poin pentingnya Bapak Ibu ya. Nah, ini udah ada contohnya Bapak Ibu. Ini saya masukkan ya. Contoh ini saya masukkan ke sini. Nah, Bapak Ibu, membantu peserta didik untuk membentuk kelompok. Nah, ini sudah ada ya contohnya. Membantu peserta didik membaca masalah yang ditemukan pada tahap sebelumnya. Artinya apa? Ada
pemberian penguatan, ya kan? Pemberian penguatan masalah untuk lebih diserapi atau lebih dipahami oleh peserta didik. Sebenarnya masalahnya apa sih gitu. Nah, di sini penguatannya. Ini contohnya. Nah, yang ditemukan, ya. Tuh, nih, ya. Mencoba membuat hipotesis atas masalah yang ditemukan. Artinya berhipotesis itu memiliki kesimpulan sementara. Oh, berarti di sini apa? Membuat hipotesis atau membuat kesimpulan atas masalah. Menyimpulkan sementara masalah yang ditemukan. Nah, ini Bapak Ibu, ini ya orientasi ya, biar Bapak Ibu lebih terlihat aktivitasnya. Jadi ingat Bapak Ibu mengorganisasikan peserta didik ya. Di sini ada. Artinya apa? Di sini di saat mendefinisikan dan mengorganisasikan, di sini sudah ada istilahnya apa namanya Bapak Ibu, diskusi, menanya. Di sini sudah terjadi kan? Karena di sini ingin adanya kejelasan sebuah masalah. Nah, hati-hati Bapak Ibu ya. Jadi di sini membantu peserta didik di sini membaca masalah. Artinya di sini sudah ada menanya tuh, ya. Artinya saintifik akan sudah secara tersendiri akan sudah muncul. Oke, yang berikutnya, Bapak Ibu, guru mendorong peserta didik untuk mengumpulkan informasi itu. Bapak Ibu mengumpulkan informasi. Nah, biar Bapak Ibu ini agak sedikit ini gitu ya. Nah, itu ini lihat ya, mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Wah, peserta didik di sini berkelompok berkelompok mencari apa informasi atau mencari apa istilahnya, mencari materi, misalkan guling depan misalkan ya, dari media internet misalkan, dan media gambar yang telah disiapkan. Tuh, peserta didik secara berkelompok gitu ya, mencoba aktivitas guling depan misalkan ya. Ini sudah ada melaksanakan eksperimen, mencoba mereka ya. Ini di satu saja ya biar nggak terlalu sulit. Cara berkelompok bisa kan menuangkan ide-ide ini ya.
guling depan tuh. Terus apalagi Bapak Ibu? Nah, terus peserta didik dalam kelompoknya berbagi misalkan informasi ya dan pengetahuan tentang guling depan. Misalkan Bapak Ibu di sini sudah mulai tahap mencoba aktivitas Bapak Ibu yang istilahnya ada aktivitas-aktivitas yang sudah dipersiapkan ya dalam mencoba atau dalam mencari informasi ya sesuai dengan permasalahannya. Jadi aktivitas-aktivitas Ibu Bapak di sini seperti misalkan mulai adanya aktivitas guling depan, gol depan dan lain-lain gitu ya. Boleh silakan sekarang sudah mulai di sini. Ya. Mulai pemunculannya di sini. Ini adalah kata kuncinya Ibu. Berarti kalau di saintifik ini Bapak Ibu sudah mulai ada aktivitas apa? Coba ya. Nah, udah mulai ada aktivitas mencoba sih. Jadi wilayah mencoba sudah ada di sini ya. Nah, ini sudah muncul. Guru membantu peserta didik dalam menganalisis data. Nah, ya. Menganalisis data yang terkumpul, mengelompokkan, memberi argumen, nah, penyajian hasil. Bapak Ibu, ini yang harus kita pikirkan bersama aktivitas ya dalam menganalisis data yang telah terkumpul pada tahap sebelumnya, mengelompokkan berdasarkan kategori peserta didik atau kategori, memberi argumen terhadap jawaban. Artinya di sini ada apa Bapak Ibu? Ada penyajian hasil gitu ya. Ada boleh disinggungkan dengan aktivitas permainan itu atau aktivitas yang disederhanakan oleh kita, seperti kalau misalkan di bola voli, nah mulai terhadap penampilan permainan bola voli yang disederhanakan misalkan. Kalau di atas baru belajar step by stepnya ya. Kalau di sini baru belajar baru ingin memperoleh informasi apa yang istilahnya tadi dipermasalahkan. Nah, di sini sudah mulai tahap apa yang sudah didapat informasinya gitu ya. Ingin kita telaah, ingin kita coba masukkan ke dalam misalkan sebuah ilustrasi permainan misalkan. Itu bisa dilakukan. Ya, menganalisis data yang terkumpul gitu. Kan di sini apa yang bisa kita lakukan Bapak Ibu? Peserta didik misalkan ya. Nah, apa? Berdiskusi misalkan, atau peserta didik misalkan bermain atau apa melalui aktivitas permainan sederhana misalkan apa ya, menerapkan misalkan ya menerapkan guling depan dan belakang misalkan ya. Apalah yang penting ada ini aja. Nah. Oke, itu ya, jadi di sini sudah mulai disangkut pautkan dengan permainan-permainan sederhana yang
bisa kita istilahnya bisa kita sinkronkan, jadi diasosiasikan ya di sini. Nah ini kalau dalam mengelompokkan berdasarkan kategori, nah Bapak Ibu ya, ini boleh bisa misalkan penyajian, boleh memberi penyajian apa? Penyajian gerak dasar guling secara berkelompok misalkan ya, secara berkelompok itu dengan diperhatikan oleh seluruh siswa misalkan ya. Baru setiap siswa memberikan misalkan apa, tanggapan terhadap kelompok yang tampil ya, kelompok yang tampil atas gerak dasar guling depan yang dilakukan misalkan ya. Penyajian hasil, nah ini kan daya penyajian hasil ini bisa diwakilkan dengan tadi ini ya, ini tinggal Bapak Ibu boleh munculkan redaksi-redaksi tambahan. Yang penting ada output atau ada hal-hal yang bisa kita urai dari apa yang menjadi deskripsi dalam setiap pasif ya Bapak Ibu. Nah di sini pun misalkan Bapak Ibu peserta didik misalkan melakukan kompetisi misalkan. Nah, secara kompetisi dengan cara mengambil misalkan undian untuk tampil misalkan kelompoknya. Nah, misalkan ya, misalkan Bapak Ibu ingin membuat ini kegiatan di sini bisa, di sini karena berbicara mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Artinya Bapak Ibu di sini aktivitas-aktivitas di mana penguatan gerak dasar itu disinkronkan dengan permainan-permainan sederhana, disinkronkan dengan permainan yang sebenarnya misalkan itu tetapi dengan modifikasi gitu ya. Dan juga misalkan adanya sebuah kompetisi itu sebagai penyajian hasil yang bisa kita berikan ya, yang bisa kita lakukan gitu. Nah baru nanti sini untuk merekonstruksi. Nah di sini mulai yang kemarin kita bahas adanya proses penilaian ya. Aktivitas yang telah dilakukan selama proses, guru dan didik menganalisis, mengevaluasi terhadap pemecahan masalah yang dipresentasikan. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi di sini bisa misalkan dengan guru memberikan penilaian unjuk kerja misalkan atas gerak dasar guling depan misalkan secara berkelompok misalkan, atau dengan memberikan penilaian unjuk kerja atas gerak dasar guling depan, atau misalkan melalui aktivitas
permainan, misalkan ya. Silakan Bapak Ibu, berarti cara Bapak Ibu di sini menyampaikan ya. Peserta didik menampilkan gerak dasar guling, misalkan ya. Guling sesuai dengan arahan yang diberikan guru, misalkan ya. Itu. Terus situ guru dan peserta didik misalkan bersama-sama memberikan evaluasi, misalkan ya. Berikan evaluasi kegiatan pembelajaran, proses, dan misalkan seperti ini ya. Atau guru memberikan evaluasi, boleh memberikan evaluasi ya, boleh seperti itu. Nah Bapak Ibu, ini yang ingin saya coba kuatkan dari Bapak Ibu agar merekonstruksi ya, menganalisis, tentunya menganalisis. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan kata-kata clue-clue ini ya untuk membuat aktivitas, boleh ya. Nah di sini kan sudah mulai menilai ya, terus ada mengkomunikasikan di sini gitu ya, terus di sini mengasosiasi kan sudah mulai ya, mengasosiasi ya, nalar karena sudah dikaitkan dengan aktivitas. Ada juga di sini misalkan memberikan tanggapan, sudah mengkomunikasikan ya, boleh di sini sudah ada, atau juga bisa dilakukan di sini bersama-sama komunikasikan ya, komunikasikan. Jadi kita lihat saja aktivitas ininya ya. Ini data, analisis data, melompokkan misalkan, memberi argumen, penyajian hasil karya ya Bapak Ibu ya, mengumpulkan informasi, ini saya satukan saja biar enggak mendapatkan ide. Biar Bapak Ibu setidaknya bisa membuat kegiatan di mana Bapak Ibu untuk mendapatkan clue-cluenya yang utama itu ya. Oke Bapak Ibu, nah ini yang yang istilahnya mudah-mudahan ini bisa membantu Bapak Ibu menyusun kegiatan berdasarkan dari kata kunci setiap deskripsi dalam sintak ya, deskripsi dalam sintak. Karena di saat Bapak Ibu sudah mendapatkan
clue ini untuk kegiatan pembelajaran, nah nanti Bapak Ibu memungkinkan bisa untuk mendeskripsikan dalam atau mengimplementasikan ke dalam aktivitas pembelajaran. Ya, Bapak Ibu. Nah, ini setidaknya Bapak Ibu dalam setiap satu keywordnya, kata kuncinya ini, ya, Bapak Ibu bisa menyampaikan satu aktivitas saja, ya Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu nanti bisa membukanya lagi. Kalau sudah ada aktivitas itu, Bapak Ibu sudah akan membukanya lagi nanti. Ya, cara Bapak Ibu nanti membuat atau mendeskripsikan, ya, mengenai mengenai sintaks atau langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan sintaks. Jadi Bapak Ibu tidak perlu memikirkan dulu saintifiknya, tapi Bapak Ibu runtut dulu aktivitas kegiatan yang ada di sintaks orientasinya atau yang ada di sintaks PBL-nya. Maaf. Nah, jadi nanti saintifiknya itu akan muncul dengan sendirinya nanti Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu akan muncul kelihatan nanti aktivitas-aktivitasnya. Ya, karena secara tidak langsung saintifik itu akan sudah terincludekan atau sudah masuk ke dalam aktivitas PBL gitu. Yang penting Bapak Ibu di sini adalah jangan sampai lupa kapan kita itu memunculkan sebuah masalah, kapan anak-anak mendeskripsikan masalah tersebut gitu ya, kapan anak-anak mulai berkelompok, mulai beraktivitas mencoba gitu. Nah, ini yang akan Bapak Ibu harus mulai, ya istilahnya, walaupun mungkin kegiatan pembelajaran Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu selesaikan ya mungkin mengikuti alur yang sudah ada. Nah, tapi setidaknya saya coba membuat dulu setidaknya Bapak Ibu ada ada langkah-langkah yang bisa kita coba tempuh untuk memahami, untuk tadi membuat ilustrasi kegiatan saja gitu ya. Nah, ilustrasi kegiatan saja. Kenapa ininya saja saya munculkan? Nah, kemarin kalau nggak salah di undang-undang itu kan ada ya kegiatan pendahuluan itu apa aja ya, mempersiapkan secara psikis. Nah, Bapak Ibu tinggal psikis dan fisik misalkan apa nih yang dimunculkan kegiatannya gitu. Jadi jadilah satu nanti dari pendahuluan ada dan penutup ada, tinggal ini tengah-tengahnya sesuai dengan sintaks gitu. Masukkan. Jadi deh gitu ya. Tadi maksud saya adalah supaya setidaknya satu dari clue ini menjadi satu kalimat yang bisa Bapak urutkan gitu. Atau yang bisa Bapak tulis, Bapak Ibu tulis gitu. Gitu Bapak Ibu ya, sebagai tambahan ininya ini nanti mungkin bisa menjadi bahan masukan atau gambaran yang